Cipot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita dari Cipot, Cici Podcast. Yeay. Baik, kita dari kelas 12C, kita dari kelompok 3. Hari ini kita akan menjalankan podcast sebagai profil kita. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih. Ya, dari sebelah kanan. Halo, aku Aida. Halo, aku Chelsea. Halo, saya Raka. Halo, aku Kila. Halo, aku Safa. Oke, jadi itu dia buat para yang member di podcast ini ya. Jadi podcast kali ini kita akan mengundang dua bintang tamu. Nih, ini dua bintang tamunya gak main-main nih. Dua bintang tamunya gacor banget nih. Oke, kita langsung panggilin aja. Ada Pak Andi dan Pak Yudo. Oke, baik, kita akan lanjut dari Cipot, Podcast. Oke. Kita udah kedatangan nih bintang tamunya, ada Pak Andi dan Pak Yudo. Tepuk tangan dulu buat Pak Andi dan Pak Yudo. Pasti telah hadir di Chat Podcast. Oke, jadi tema podcast kita hari ini itu adalah mencegah bullying. Nah, jadi kita itu temanya tentang cyberbullying dan kita akan buat podcast. Jadi tujuan kita itu mengundang Pak Andi dan Pak Yudo itu kita akan bertanya-tanya nih, bagaimana tanggapan Pak Andi dan Pak Yudo mengenai cyberbullying yang marak di lingkungan kita. Oke. Jadi kita akan memberi sedikit pertanyaan dan mungkin kita butuh jawaban atau tanggapan dari Pak Andi dan Pak Yudo. Ya, dari sisi kanan sebelah sisi kiri ada pertanyaan. Sisi kanan, sisi biru. Ada yang memberikan pertanyaan untuk Pak Andi dan Pak Yudo. Jadi kita udah melihat hasil di form yang udah kita buat, yang isinya itu cerita dari para korban bullying. Ada beberapa cerita yang akan kita angkat di podcast ini. Yang pertama akan saya bacakan dari nama samaran N. Ceritanya, pas SD aku pernah gak ditemanin sama teman-teman aku gara-gara aku main sama teman lain. Padahal aku masih sahabatan sama mereka, tapi mereka lihatnya aku gak mau main sama mereka. Aku gak ditemenin sama mereka selama beberapa hari, bahkan mereka sebar fitnah orang lain tentang aku. Aku sempat ngalamin sedih dan stres banget selama seminggu. Aku nangis tiap pagi kalau mau masuk sekolah karena aku takut sama tatapan orang-orang ke aku. Aku dulu sering nangis di tangga sendiri karena stres, padahal dulu aku masih SD. Bahkan pas lulus SD, aku putus kontak sama mereka. Menurut tanggapan Bapak gimana dari cerita si N ini? Pak Andi menanggapin dulu. Boleh. Itu kan kejadiannya waktu SD ya. Waktu SD dia dapat, kalau menurut penilaian saya sih, dia dapat dua bentuk bullying ya. Itu bullyingnya berarti bukan termasuk bullying cyber ya, secara langsung itu ada sikap sama ada verbal juga. Kalau sikapnya mungkin dia dicuekin ya. Kalau verbalnya berupa fitnah gitu. Tapi sekarang di SMA dia udah bisa nulis cerita itu, mungkin dia udah nemuin waktu itu udah bisa bertahan tuh di masa bullying itu gitu. Tapi mungkin bullying di SD-nya itu dampaknya masih ada sampai sekarang gitu. Ya mungkin dia anaknya nggak percaya diri gitu, atau mungkin merasa mudah percaya sama orang gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di SMA dia masih ada dampak kejadian-kejadian di masa lalu, itu dia perlu bicarakan ke orang terdekatnya gitu. Jadi dia harus cari-cari supaya psikologisnya itu bisa kembali normal lagi gitu. Itu sih menurut saya gitu. Berarti itu masih menyimpan trauma ya Pak ya, dalam dirinya akan kayaknya sih, karena dia masih cerita lagi gitu. Trust issue ya bahasanya sekarang. Trust issue. Jadi dia agak mudah buat percaya orang lagi. Itu kan kejadiannya pas masih tumbuh kan, dia pasti bakal terus keinget sama kayak. Tapi kira-kira Bapak bisa menebak-nebak nggak faktor temennya itu ngebully dia, padahal dia tuh masih tetap temenan sama mereka, tapi dia cuma dapet teman baru aja nih, punya teman baru, tapi teman yang lamanya ini, sahabat lamanya ini jadi ngebully dia gara-gara dia punya teman baru. Padahal itu kan nggak masalah ya kita gitu. Bisa kan mungkin ada satu atau dua orang tuh yang pengen temenan sama dia, tapi karena dia ini nggak mau, makanya dia bawa teman-teman lain untuk membenci dia gitu. Masuk lah ya. Kalau misalnya mungkin ada faktor iri gitu, mungkin lihat dia
punya teman baik gitu atau lebih baik dibanding dia gitu, itu sih menurut saya gitu. Tapi itu kejadiannya udah berlalu ya. Nah, mungkin untuk orang yang menceritakan kasus itu dia harus bisa melihat ke depan gitu, dia harus bisa melupakan kejadian itu. Menurut saya sih seperti itu. Sulit ya melepasan sesuatu yang traumatik seperti itu ya. Pak Yudo ada tanggapan lain? Ya saya sepakat lah apa yang dikatakan sama Pak Andi barusan ya. Memang apalagi itu benar kata Pak Andi, memang apalagi usia SD. Usia SD itu emang usia tahap-tahap awal yang bumi kan. Ya emang gitu trauma di masa kecil itu saya pernah lihat meme gitu ya di mana ya, di Twitter ya, di mana. Jadi kalau manusia tuh ibarat pohon gitu, kemudian pohon itu dilubangi sama paku untuk melakukan apapun misalnya gitu. Dan itu berlangsung lama tuh, misalkan ada 1 paku, 2 paku, itu lubangnya nggak akan tertutup dengan tersendirinya. Jadi lubangnya akan selalu ada. Makanya kenapa trauma apalagi terjadi pada usia-usia yang memang di usia masih dia butuh, di masa pertumbuhan dia butuh di pendampingan, dia butuh role model untuk dijadikan sebagai referensi dia nanti akan seperti apa, tapi ternyata dia dapat perlakuan seperti itu ya cukup memprihatinkan sih ya. Kalau ditanya faktornya apa ya mungkin ya Pak Adi tadi sudah jelaskan gitu, memang karena yang mengirimkan cerita kan juga nggak spesifik kan dia faktornya apa, tapi memang ya itulah circle ya. Circle tuh selalu begitu, circle tuh kadang ada circle yang eksklusif, kadang ada circle yang terbuka, kadang ada circle yang memang semi eksklusif, semi terbuka, ada juga. Untuk bisa masuk ke satu circle tertentu, kadang kita harus menjalani satu proses dulu, itu yang menurut saya kadang-kadang aneh sih gitu. Lu bisa masuk circle gua, tapi lu harus ngelakuin sesuatu gitu untuk nunjukin bahwa lu memang pantas ada di circle gua. Kata gua apaan sih gitu ya kan? Segitunya banget gitu harus memperlakukan orang lain. Ya semoga sih kejadian kayak gitu bisa bisa bikin orang tuh jadi mikir lah, nggak ada gunanya juga kan. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, kita react cerita berikutnya. Dari nama samaran atau inisial kotak. Waktu itu aku masuk ke sekolah baru karena aku pindahan dari luar kota. Terus saat aku masuk ke sekolah itu, posisinya ada satu anak yang kayak sendirian gitu, panggil aja si A. Awalnya aku kasihan sama si A ini karena dia sendirian mulu. Akhirnya aku temenin. Saat aku temenin dia, orang-orang yang jauhin dia ikut ngejauhin aku juga. Terus aku punya teman lainnya yang ikut ngejauhin si A. Dia bilang ke aku hati-hati sama si A. Terus makin lama aku semakin paham kenapa si A ini itu dijauhin sama teman-teman yang lainnya. Terus akhirnya perlahan aku mulai menjauh karena aku capek juga. Terus di tahun selanjutnya banyak temanku yang pindah sekolah dan akhirnya si A ini mulai mimpin geng temen gitu. Dan akhirnya teman-temanku yang lain yang takut sama si A mulai ngikutin si A. Dan si A nyuruh teman-temanku untuk gak nemenin aku. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Waktu itu sakit banget rasanya. Selama 3 tahun itu aku selalu sekolah dengan perasaan gak tenang. Aku sering gak masuk sekolah dan aku sering minta pindah sekolah. Mamaku pun tahu dan minta aku pindah juga. Tapi aku dihadang sama kepala sekolah karena aku angkatan pertama. Aku juga udah ngadu ke guru, tapi tindakan guru cuma nasihatin si A doang. Tapi si A tetap ngelakuin kayak gitu. Bahkan teman-temanku diancem sama salah satu keluarganya A untuk gak nemenin aku. Itu cerita dari narasumber si kotak ya. Iya. Ternyata si A tuh red flag juga ya. Pantesan dia ditinggalin sama teman-temannya ya. Pak Andi. Ya. Kalau menurut saya sih si A ini kan pindahan ya. Pindahan ya. Korban itu pindahan ada si A yang dari dulu yang dikucilin. Oh gitu. Si A itu awalnya punya masalah sehingga dia dijauhin gitu. Nah si korban ini dia baru kan pindahan. Nah, dia sebenarnya mau coba untuk adaptasi kan ke teman yang paling dekat, itu teman sebangku ini gitu. Terus berjalannya waktu si A ini kan udah punya banyak teman ya, dia malah ngejahatin atau membenci orang yang dulu malah mau jadi temen dia gitu.
terus dia udah coba laporan ke sekolah kan ya, ke sekolah, bahkan udah niat untuk pindah gitu ya. Kalau menurut saya sih waktu itu ya, di kondisi itu sekolah belum bisa memberikan pelayanan baik jika ada murid yang mengeluh gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya ada kasus seperti itu harus segera diproses gitu, diproses supaya si korban ini tuh nggak tertekan, bahkan dia sampai minat untuk pindah ya. Cuma nggak boleh pindah karena kata kepala sekolah apa? Angkatan pertama. Oh gitu. Kalau menurut saya sih itu seharus, dia udah pinter tuh, ada kejadian dia langsung lapor, tapi mungkin waktu itu masih berkembang kali sekolahnya, masih proses, sekolah belum bisa ini menampung keluhannya dengan baik gitu. Seharusnya kalau menurut saya sih harus ada guru atau pihak tertentu yang bisa bantu dia mengatasi masalah itu supaya si korban ini nggak dirundung lagi sama si A ini gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Tapi nih Pak, kan kalau yang saya pernah baca gitu di internet gitu ya, maupun sekolah yang memang baru terbentuk atau kayak yang sudah lama tuh juga masih banyak gitu tanggapan dari sekolah kayak cuman udah dia cuma bercandain kamu gitu doang, jadi mereka nggak menganggap hal tersebut serius. Kira-kira gimana Pak? Bisa maksudnya ada sekolah baru tuh yang ini layanan untuk keluhan bullying itu bukan baik gitu ya. Iya. Nah itu berarti memang sekolahnya masih proses berkembang. Nanti kalau dia udah ini nih, udah maju, dia juga bakal mengerti kalau dia harus ada ini guru BK atau mungkin layanan tertentu yang bisa menampung keluhan itu gitu. Menampung keluhan itu supaya si korban ini bisa tenang atau masalahnya bisa diatasi gitu. Maksudnya sih sekolahnya mungkin karena masih berkembang, tapi kalau udah maju nih, saya yakin pasti akan terbentuknya sendiri kayak gitu. Saya pernah nonton Petualangan Sherina nggak yang pertama dulu? Terus Sherina pindah kan ya, terus di sekolah itu ada si Sadam. Sadam yang menguasai sekolah tuh ya Pak Andi. Dia punya circle, kerjaannya cuma ya bikin ulah lah gitu ya. Emang rebel banget itu kelompoknya itu. Terus masuklah Sherina. Untungnya, nah inilah tiap individu kan beda-beda ya. Kalau Sherina kan waktu itu digambarkan di film itu sebagai sosok individu yang dia udah kuat tuh secara mental tuh, sehingga ketika mendapat perlakuan yang sifatnya bullying dari si Sadam, dilawan tuh sama dia gitu. Karena memang menurut saya kalau kita udah punya satu mentalitas yang kuat, lawan aja yang kayak gitu. Cuma kan masalahnya nggak semua orang punya kemampuan kekuatan mental yang kayak gitu kan. Masalahnya nggak semua orang berani ngelawan atau mengcounter yang kayak gitu. Dan itulah balik ke yang tadi saya pernah bilang juga gitu, bahwa ketika orang atau di satu tempat sudah terbangun satu circle kelompok tertentu, kemudian ada orang baru yang masuk ke situ, itu nggak serta-merta orang baru itu bisa langsung gampang diterima di situ. Padahal menurut saya gini, sebatas ketika kita datang ke satu tempat baru kemudian kita bisa mengadaptasi diri kita sama lingkungan yang baru itu, menurut saya itu udah cukup. Kan nggak perlu harus ada sesuatu yang ya namanya kadang sekarang tuh orang tuh haus akan validasi diri. Orang ada juga karena dia ada orang yang memang nggak butuh kelompok, tapi esensinya adalah sebagai makhluk sosial, ada manusia yang memang butuh itu. Tapi ada orang yang nggak butuh itu. Masalahnya terkadang ada motif-motif tertentu ketika dia ngerasa dirinya lemah nih, aku sebagai pribadi gue ngerasa lemah gitu, gue butuh backup. Makanya gimana pun caranya gue harus masuk satu kelompok tertentu biar gue punya backupan. Dan celakanya orang-orang yang mentalitasnya lemah seperti itu, dia menyerahkan dirinya pada kelompok itu dan dia secara sadar membuat dirinya terbuli. Ada juga yang kayak gitu kadang-kadang tuh. Jadi emang gitu, memang ada orang-orang yang memang dia ngerasa butuh backup, dia ngerasa butuh backingan, dia ngerasa dia nggak punya kekuatan apa-apa, sehingga dia harus memaksakan diri untuk masuk ke satu circle tertentu meskipun dia melakukan kayak gimana pun gitu. Ada yang nggak ada yang kayak gitu. Itu sih masalah utama menurut saya. Memang apalagi kalau udah merasa kelompoknya kuat gitu ya Pak, dia udah punya eksistensi gitu, wah dia makin jumawa tuh, makin ngerasa berkuasa tuh, jadi makin semena-menanya makin gampang. Itu sering banget terjadi. Tadi yang betul sih konsulen untuk sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian bullying itu emang sangat diperlukan sih. Pendampingan itu jadi hal yang paling penting ya Pak Andi ya. Karena gimana pun tetap korban tuh harus diperlakukan secara ya tuh korban yang udah dampaknya udah dalam gitu, udah tertekan, apalagi dia pengen pindah kan. Ya, trauma banget berarti kan. Harus inilah, harus ada. Makanya sekarang kan pemerintah tuh mencanangkan ini kan, Satgas anti bullying kan. Sekolah-sekolah tuh ada, bahkan pemerintah mencanangkan juga sekolah ramah anak gitu ya. Untuk ya itu salah satunya untuk mencegah banyak hal yang seperti itu. Cuma masalahnya apakah itu tersosialisasi dengan baik atau enggak. Misalnya itu bisa direalisasikan,
dengan secara penuh gitu atau enggak itu, nah itu masing-masing deh. Misalkan kan kayak keluarga tuh ngancem gitu ya si korban ini. Nah itu berarti keluarga itu termasuk apa ya, si perilaku A itu seperti itu gitu di sekolah atau karena keluarganya juga? Iya. Bisa juga sih. Memang salah satu faktor gitu. Faktor primer membentuk kepribadian itu secara psikologis dan secara sosiologis itu memang dari keluarga. Membentuk utamanya di situ. Bagaimana keluarga, terutama orang tua ya, yang menjalankan peran utamanya itu membentuk tumbuh kembang anaknya secara kepribadian menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang kurang baik. Meskipun itu standarnya bisa berbeda-beda lah, bisa debatable. Tapi contoh sederhana misalnya gini, saya pernah punya pengalaman misalkan menyaksikan sendiri ada keluarga-keluarga yang orang tuanya misalkan ketika dia nyuruh pembantu atau ART-nya di rumah dengan cara yang tolongin, nggak pakai tolong misalnya, ambilin gua minum dong gitu, atau orang tuanya mencontohkan misalnya dia perlakuan yang gitulah. Nah ketika si anak ada di rumah kan dia melihat orang tuanya sebagai role model dia, terus dia menduplikasi itu apa yang dilihat terus dilakuin gitu. Pulang sekolah lempar tas, buka sepatu semau dia, terus mbak gua haus, terus gua melihatnya, ih kok ada ya orang bisa begitu gitu. Ternyata orang tuanya juga memperlakukan yang sama tuh. Jadi ada, iya memang jadinya ada kebetulan itu secara internalisasinya dia melihat apa yang dia lihat, itu dia melakukan apa yang dia lihat. Emang jadinya faktor keluarga itu juga sangat penting. Makanya kenapa ya panjang ya sebenarnya kalau dirunut ya bagaimana proses pembentukan kepribadian yang baik kan memang semua dimulai dari unit kecil sosial itu keluarga. Primer itu tadi gitu. Harus benar-benar wah kalau kita salah nyontain dikit aja iya fatal banget. Nah, oh iya satu lagi sih ingat kasusnya Mario Dandi nih Pak Andi. Mario Dandi tuh inilah makanya kemarin tuh di yang lalu saya ngomong gitu, bahwa pelaku bullying itu pasti merasa dirinya superior, pasti merasa dirinya paling hebat dan berkuasa. Kayak kejadian Mario Dandi waktu itu, dia merasa dia tuh kan ini ya hebat gitu, terus punya kekuasaan, bokap gue orang kaya, terus gue punya backingan yang bisa akan belain gue kapanpun gue butuh, gak butuh gue bener atau salah, backingan gue pasti akan bantu. Perasaan-perasaan superior itu yang bikin dia merasa bahwa apapun yang gue lakukan itu bener. Mukulin orang kek, intimidasi orang kek, itu kan bener semua tuh. Dia nggak mikir bahwa akan ada dampak hukum, akan ada dampak sosial, mental, psikologis terhadap korban yang dia lakukan kayak gitu. Karena dia merasa besar gitu, dia merasa wah backingan gua mah tenang aja, bokap gua punya duit ya kan, kalaupun gua misalkan dikasusin, tinggal cepet beres gitu. Itu masalahnya sering banget terjadi. Makanya itu salah satu pengaruh keluarga juga tuh kayak gitu tuh. Nah, dia merasa, ya tenang aja, backingan gua punya power, yang bikin dia semakin merasa bebas aja, gua ngapain aja. Itu. Mana? Oh ada lagi cerita lagi. Itu dari Mr. A, itu cerita. Jadi waktu kelas 3 SD, kejadiannya setelah upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, aku dibawa oleh 3 kakak kelasku yang sudah kelas saat itu. Aku dibawa ke lorong yang terjadi di sekolahku setelah mereka bertiga memasak untuk memberikan uang sakuku. Tapi saat itu aku nolak buat ngasih. Tapi mereka tuh ngancam akan memukul, tetapi aku tetap nggak berikan uang sakuku kepada mereka. Setelah itu mereka tuh memukulku secara bergantian. Aku bingung waktu itu kenapa anak yang lebih dewasa daripada aku malah melakukan sesuatu yang kekanakan. Kenapa anak SD bisa sebidang itu? Apa karena mereka kurang pengawasan dari orang tua atau gimana? Itu ceritanya Mbak. Gimana? Tanggapannya yang bisa ayah ini. Dipangap dulu terus dipukul. Premanisme sejak Iya. Padahal itu kriminal itu. Iya. Jangan apa sih? Itu Pernah nggak ngalamin kasus kayak gitu? di alam itu cowok atau cewek? Mr. A. Mr. A. Cowok. Berarti cowok. Kalau Mr. Brad kan roti ya di rumah dia. Itu kejadian waktu dia masih SD apa dia cerita orang? Dia korbannya. Terus dia suka pendapat apa tadi?
dibawa ke lorong dia diminta uang tapi dia tuh menolak, tapi kakak kelasnya langsung Terus tadi pendapatnya kok bisa ada SD? tadi pendapat dia tuh kan yang ngomongin dia Kakak kelas, kelas iya. sama SD, dia masih kelas di SD, dia berpendapat Kenapa yang lebih dewasa malah berlaku kenakan-kenakan gitu. Terus bisa seperti itu. ya karena dia lebih merasa berkuasa kan, karena dia merasa kakak kelas, Iya. udah merasa punya kuasa. Itu waktu kejadian dia nggak ada laporan ke sekolah gitu. Karena dia nggak salah, dia cuma cerita. Kalau menurut saya sih kalau bisa ada kasus itu yang kayak gitu tuh udah masuk ke universitas itu harus langsung dilaporkan ke orang tua atau orang guru biar nanti anak yang mukul itu dipanggil langsung gitu kok. Karena kalau dia udah melakukan pemalakan terus pemukulan itu nggak ditegur nanti takutnya ke depannya si pelaku ini bisa ulangi lagi nggak ke si Mr. Arnold tapi mungkin ke yang lain. Mungkin SD bisa bentuknya kayak gitu tuh masih tradisional lah, malah terus dihukum. Kayaknya tuh kalau dia udah dewasa bentuk kejahatannya udah beda gitu. Nah, karena waktu kecil dia nggak ditegur itu, terus harus dicari tahu juga kenapa dia malah, apa karena kondisi keuangan keluarganya kurang itu makanya dia malah. Tapi kalau menurut saya sih apa yang dilakukan Mr. A ini resiko ya, dia nolak kan, tapi itu udah termasuk berani gitu, dan dia pintar juga karena bisa mempertanyakan itu udah yang lebih dewasa lebih gitu. Sebenarnya anak itu bukannya lebih dewasa ya, itu masih di tahap Semuanya masih anak-anak. Oh, bisa anak. Mau kelas 6 mau kelas 3 Iya. masih anak-anak. Cuma dari POV-nya anak kelas 3 nih, lihat anak kelas 6 kan iya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya udah lapor nih Pak ke pihak pengurus kenapa buat mungkin penanganannya nggak dengan tempo cepat lah ya, misalnya dia lapor terus apakah omongan laporannya nyampe ke yang bully lagi nih, kalau si yang bully itu ngelapor gitu, terus yang bully akhirnya malah ngambil tindakan kayak Ngancam. iya ngancam dan lapor sih gitu, terus malah dipukulin lagi. Iya sih, kalau memang. gitu Kalau menurut saya harus dilakukan lagi sampai si pelaku ini tuh udah nggak tindakan lagi karena salah itu harus ditegur. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi emang lagi ini sih apa benar pasti si anak itu misalnya dalam kondisi takut banget tuh karena udah diperlakukan seperti itu, mau lapor juga takut ada resiko Masalah ya, Pak. lagi ya. Gitu. Kalau pendapat saya emang pertama dengar ceritanya aja sedih ya gitu, maksudnya masih SD udah berani ngelakuin sesuatu yang sifatnya fisik kayak gitu, terus gimana gedenya ya, kebayang gitu ya, kebayang bener itu kata Pak Andi gitu, dia masih kecil aja, masih SD aja udah berani malakin orang terus sampai mukul gitu. Nanti kalau nggak diarahin gedenya makin parah tuh Pak Andi ya, bisa jadi mafia bahkan mungkin gitu. Iya, bisa memimpin sebuah geng gitu, jadi gangster, terus orang disuruh pada kerja buat dia tinggal nerima setorannya doang kan bisa jadi kayak gitu kan kalau nggak diarahin. Emang wah, ngeri banget gitu dengan ceritanya. Tapi balik ke tadi yang saya bilang gitu, dia ngerasa bahwa gue di kakak kelas, gue tuh punya kekuasaan lebih dari lu dan lu harus ngikutin apa yang gue mau. Gimana ya, memang ada sih orang-orang kayak gitu. Tapi memang ada, kalau anak kan buat saya, anak tuh nggak pernah salah. Maksudnya yang salah pasti orang tua di atasnya. Karena pasti anak itu kan terbentuk dari pola asuh. Anak itu terbentuk dari pendidikan. Anak itu terbentuk dari apa yang dia lihat. Anak itu terbentuk dari apa yang ditanamkan, diinternalisasikan ke dia. Nanti yang akhirnya itu membentuk dia menjadi pribadi yang seperti apa. Ini memang jadi penanganannya agak perlu komprehensif nih gitu, perlu effort gitu. Kalau bahasa Pandi kan ya dipanggil tuh dua-duanya mungkin Pandi ya, ditelusuri dulu nih anak yang si pelakunya latar belakangnya gimana, si korbannya gimana. Jadi nanti dua-duanya akan menjalani proses rehabilitasi gitu. Meskipun approaching-nya beda. Kalau untuk pelaku mungkin approaching-nya harus kalau bahasa sosiologinya dia harus diresosialisasi tuh Pandi. Jadi dia harus ditanamkan kembali penanaman-penanaman yang sebelumnya. Si korban juga perlu approaching juga untuk pendampingannya dengan cara-cara untuk misalkan goals-nya adalah membangun lagi mental dia, goals-nya adalah gimana memupuk percaya dirinya lagi, macam-macam lah kayak gitu-gitu. Nah, saya jadi ingat gini, ini di luar konteks itu. Ada pertanyaan misalnya gini, dulu tuh tempat orang yang bersalah namanya penjara, ya.
penjara apa gitu. Tapi sekarang namanya adalah lembaga pemasyarakatan. Ini nyambung sama yang tadi saya jelasin soal resosialisasi. Kenapa namanya dirubah? Karena pelaku-pelaku kejahatan ini, pelaku-pelaku kejahatan itu adalah orang-orang yang dihukum karena melanggar aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga ketika dia mendapatkan konsekuensi dari sebuah perilaku yang salah tadi, yang melanggar tadi, kemudian dia dimasukkan ke sebuah lembaga, maka tujuan akhirnya ketika masuk situ, di dalam prosesnya, dia dimasyarakatkan kembali. Makanya namanya sekarang lembaga pemasyarakatan. Jadi yang dilakukan terhadap orang-orang yang kriminal tadi gitu ya, yang sudah melanggar hukum tadi, itu adalah penanaman. Dia dilatih lagi tuh. Dia dilatih lagi untuk memahami semua aturan-aturan masyarakat, menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. Sehingga nanti ketika dia selesai menjalani masa hukumannya, dia kembali ke masyarakat, dia bisa menjadi bagian lagi dari masyarakat. Prosesnya itu namanya resosialisasi. Sama tuh, approaching-nya sama tuh. Kalau orang melakukan sebuah hal, apalagi yang dia sudah melanggar ini segala macam, itu harus dimasukin ini baru tuh, dimasukin pemahaman baru lagi bahwa ini yang berlaku tuh kayak gini, yang benar tuh kayak gini, dimasukin, diinternalisasi gitu, sampai nanti dia bentuk lagi. Makanya kenapa pelaku yang kayak tadi itu, si kelas 6 sama kelas 3, itu dua-duanya harus dapat penanganan tuh. Pendekatannya berbeda. Kalau si anak yang kelas 6 dia harus mendapatkan pembentukan kepribadian ulang supaya dia nggak, karena kalau nggak dibentuk kepribadiannya ulang, didiemin lagi dia kayak gitu sampai dia dewasa, dia akan tetap punya kepribadian yang kayak gitu kan. Kalau nggak ada lagi yang mau benerin dia gitu, ibaratnya si korban lebih parah. Cuma ada yang unik lagi, misalkan gini, pelaku bullying, saya nggak tahu ya penelitiannya ada atau enggak, tapi ini hipotesis saya. Pelaku bullying bisa berasal dari korban bullying. Karena dia ngerasa di masa itu dia nggak bisa balas dendam. Iya. Di next time kehidupan dia, periode lain kehidupan dia bisa. Ketika dia ngerasa, oh ini saatnya gue balas dendam. Bisa aja tuh yang tadinya korban jadi pelaku. Itu juga PR yang juga harus benar-benar dipikirin bareng-bareng tuh Pak Adi. Ada cerita lain? Oh sih, ada. Ini dari tweet. Jadi ceritanya ini bermula ketika aku masuk ke jenjang sekolah menengah pertama. Di saat itu jarak dengan rumah lumayan cukup jauh dan teman SD ku tidak ada satupun yang bersama denganku di SMP itu. Nah, jadi aku di sana sendirian dengan lingkungan yang baru yang menurut aku masih sangat asing saat itu. Nah, ketika masa pengenalan sekolah telah usai, aku mulai belajar KBM seperti biasa dan ya, aku sudah mengenal teman-teman yang satu kelas denganku. Singkat ceritanya, kami sudah akrab satu sama lain dan aku dengan teman-teman juga sering ke kantin bersama. Namun seiring berjalannya waktu, aku selalu disuruh-suruh oleh teman-temanku untuk membelikan mereka makanan di kantin belakang dan juga kantin depan ataupun koperasi. Bahkan saat aku sudah sampai di kelas, terkadang aku disuruh mereka untuk kembali ke kantin untuk memesan apa yang mereka pesan kepada aku dan akhirnya aku penuhi keinginannya dan kembali ke kantin yang setiap harinya selalu penuh hingga berimpikan. Aku terus melakukan hal itu selama 1 tahun karena dulu aku berpikir jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan mendapatkan teman siapapun. Kemudian karena teman sekelasku mereka sudah mengenal entah saat SD mereka satu kelas atau sekolah ataupun juga mereka memiliki teman yang sama dengan temanku di SMP. Walaupun kadang aku kesal di dalam hati ketika melakukannya, tetapi aku tetap saja melakukannya agar aku memiliki teman. Bahkan tidak hanya menyuruh untuk ke kantin, tapi juga meminta uang sakuku. Tapi lagi dan lagi aku memberikan uang sakuku padanya dengan nominal 5.000. Setelah 1 tahun, itu aku tidak pernah disuruh kembali ataupun diminta uang kembali karena pada waktu itu kita menghadapi virus corona. Kemudian kalau kalian menanyakan hubunganku dengan teman SMP ku sekarang bagaimana, kita masih saling berteman dan bertemu, tetapi mereka sudah tidak melakukan hal itu setelah pembelajaran daring dilakukan dan mereka sudah berubah menjadi manusia yang lebih baik. Itu pasti tetap ada traumanya. Pasti, trauma itu pasti. Kayak yang tadi saya bilang kan, bahkan ada orang yang merasa dirinya lemah, yang menyerahkan dirinya untuk diperlakukan semau-maunya demi tujuan untuk bisa diterima sama. Itu maksudnya ke bullying Pak? Iya tetap. Even dia gini,
karena kan perilakunya yang dilakukan oleh si teman-temannya yang lain itu ke dia itu kan semua maunya. Even akhirnya gini, dia ngerasa bahwa ya udahlah gitu, emang gua kayaknya harus ngelakuin itu biar gua bisa diterima sama circle gua. Come on, lu tuh gini ya. Ini kuncian deh, salah satu cara biar kita nggak dibully itu adalah jangan pernah terlihat lemah. Tapi kan nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu, nggak semua orang bisa. Oke, gue tunjukin bahwa diri gue nggak lemah. Ngebangun mentalnya aja susah kan. Anda emang misalkan kayak anak-anak introvert yang emang terbiasa untuk diam, tidak bercerita, tidak pernah menunjukkan diri, pemalu lah gitu ya kan, tertutup. Gimana orang-orang kayak gitu pengen nunjukin diri bahwa gue bukan orang yang lemah, sementara misalkan di lingkungan dia kelihatan kayak gitu. Jadi mau nggak mau ntar akhirnya orang lihatnya jadi, wah nih korban nih, asik nih ya kan, kita cule-culein aja ya kan. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Tapi karena dia ngerasa ya udahlah gue nerima aja, itu akhirnya proses bullyingnya berjalan terus tuh kayak bola salju, begitu terus. Sekarang kita ingetin orang, guys, lu tuh ya supaya nggak dibully, tunjukin bahwa diri lo itu nggak lemah. Tunjukin bahwa diri lo tuh bukan orang yang pantas diperlakukan semua orang lain. Tapi kan nggak gampang, gitu ya kan? Buat gimana coba nunjukin diri lo nggak lemah gitu, sementara lo sendiri, aduh iya gue tuh gitu ya kan? Jadi itu buat ngebangun itunya aja, ya harus ada sih pendekatan psikologisnya ya, Pandi ya. Psikologis approach. Gimana menurut Pandi? Itu kan kejadiannya di lingkungan pertemanan sebaya. Kalau itu saya jadi keinget sama salah satu atribut psikologisnya. Jadi kalau atribut tuh setiap orang punya tapi tingkatnya beda-beda gitu. Jadi ada istilah namanya komoditas. Nah itu kondisi mana orang tuh terpaksa mengikuti kemauan kelompok supaya bisa diterima gitu. Nah, mungkin dia waktu itu ada di kondisi seperti itu ya. Nah tapi kalau dia sadar tuh ternyata dia nggak nyaman, seharusnya dia melakukan ini jadi ada istilah itu namanya asertif. Itu dia kayak mengungkapkan pendapat tidak ada baik supaya tidak ada jadi konflik itu. Tapi yang dilakukan adalah bertahan. Untung ada COVID ya, sehingga dia udah nggak interaksi lagi dan mungkin di kedepannya juga alhamdulillah temennya jadi lebih baik gitu. Ya alhamdulillahnya gitu ya. Maksudnya sih ya seperti itu gitu aja. Itu tuh kata kunci tuh barusan yang Pandi bilang soal konformitas ya. Itu tuh kata kunci tuh. Memang kita tuh sering menormalisasi apapun yang sebenarnya salah. Itu konformis namanya. Jadi ya udahlah, ya banyakan ya udahlah. Itu namanya sikap konformitas. Itu di psikologi dibahas untuk individu. Kalau di sosiologi konformitas dibahas untuk masyarakat. Jadi kalau di sosiologi itu masyarakat itu ketika melihat sesuatu yang sebenarnya bertentangan gitu, tapi kalau dilakukan rame-rame jadi punya normalisasi sendiri itu. Gue lihat lampu masih merah nih kan, ada ojol masuk coba gitu, belakangnya ada bapak ikut, belakangnya lagi mama nggak pakai helm ya kan. Terus belakangnya jadi pada ngikut semua tuh, padahal lampu belum hijau tuh di jalan ya kan. Jadi konstruksi kebenarannya ditentukan oleh seberapa banyak pendukungnya. Jadi kalau semakin banyak yang mendukung sebuah perilaku, itu jadi bias antara benar dan salah. Jadi kita terjebak pada satu bentuk normalisasi yang padahal sebenarnya salah. Itu konformitas tuh Pandi, bener tuh. Wah pintar Pandi, emang hebat. Kita agak salah nih yang mengundang Pak Yuda dan Pak Andi. Iya benar. Karena udah Berpengalaman banget. expert sejatuhnya sih Iya. emang Pak Yuda dan Pak Andi. Oke. Ya mungkin ada kata-kata terakhir buat orang-orang yang suka ngebully nih Pak. Ya mungkin kata-kata motivasi. Iya, orang-orang yang suka dibully dan kata-kata buat orang yang suka ngebully. Iya. Oke, benar. ini sebenarnya kalau buat yang ngebully, gue cuma mau bilang lu nggak keren. Lu tuh nggak keren aslinya. Buat korban bullying, gue sama lu. I'm with you. Kalau untuk ini sih pelaku bullying ya. Jadi kan saya guru ya, kadang itu ada laporan kasus bullying gitu, jadi saya tahu pelaku tahu korbannya tuh. Rasanya pas tahu jadi itu tuh saya pengen gaplok pelakunya gitu. Cuma Sabar. saya harus
bersabar ya. Jadi ya justru saya malah ngeliat ini sih, mungkin dia ada suatu hal yang dia nggak nyaman itu, makanya dia buat kayak gitu. Jadi saya lebih ke kadang kasihan sih sama yang pelakunya gitu, sama korbannya juga kasihan gitu, karena dia udah dijahatin dan juga dia juga mungkin belum bisa bersosial dengan baik, makanya dia jadi korban gitu. Ya mudah-mudahan sih di kedepannya orang tua ataupun sekolah lebih peka tentang problem ini ya. Jadi pencegahannya bisa terjadi gitu, mungkin dikasih pemahaman empati, ilmu-ilmu lah tentang bersosial baik gitu maksudnya sih. Jadi udah harus stop lah ya, ini bully-bully ini udah harus stop lah ya sebenarnya. Emang mungkin nggak ada ujungnya kali Pak ya, bully-bully ini mungkin kedepannya akan ada terus ya. Dan akan bentuknya nanti makin banyak. Jadi ke cybernya malah nggak kebahas kan, karena memang cyber itu jadi sekarang menjadi lu jangan pernah coba-coba misalkan nih di dunia maya nih menyerang kelompok tertentu, lu diserang sama buzzernya misalkan gitu kan. Waduh, sekarang fenomenanya kayak gitu. Perannya luar biasa gitu, kayak adalah apa ya, enggak ntar gue diserang nih. Jadi sebenarnya balik ke membentuk personality masing-masing aja kan, tanpa kita perlu fokus ke gimana cara cegah bullying. Dengan kita membangun personality yang bagus, mungkin kita udah secara gak langsung mencegah dan menghindari bullying. Iya, mencegah ya. Oke, mungkin itu aja podcast singkat dari Cipot Podcast ya. Sebelumnya sih mau pantun dulu nih Pak. Iya. Para penonton nih ya, para penonton. Jalan-jalan ke Bali. Cakep. Ketemu si Dodo dan si Didi. Cakep. Kalau Anda kena bully, segera lapor Pak Yudo dan Pak Andi. Selesai. Oke, terima kasih.